Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa jalala al-khair ittiba'a wa shillahi wa maradihi wa qurbihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Wa amma 'ulumul Islam fatujadu fi tasanifil a'immah min al-fuqaha radhiyallahu anhum. Wal wajibu man min dhalik huwa al-qadru alladhi la yas'u musliman an yajhalahu. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita diberikan oleh Allah sehat afiat panjang umur sehingga sama-sama kita kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan hidup kita, keluarga kita, dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang untuk 6 Dzulhijjah, hari-hari ini adalah hari yang sangat agung sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala sumpah ada di dalam hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wal fajri wa layalil ashr. Dan demi 10 malam, artinya 10 hari pertama dalam waktu Dzulhijjah, di mana amal soleh pada di hari-hari ini dilipat gandakan sampai 700 kali lipat hadirin. Digandakan sampai 700 kali lipat. Makanya para ulama memperbanyak amalan, yaitu tahlil, tahmid, tasbih, itu sebanyak-banyaknya pada hari-hari ini. Nanti di hari Tarwiyah sama Arafah, sunnah yang Arafah, yaitu sunnah untuk puasa. Jangan sampai tertinggal kalau mampu. Arafah sunnah puasa, jangan sampai tertinggal. Itu sunnah bagi yang tidak berhaji. Tapi kalau yang haji, saudara kita di sana, mereka tidak sunnah puasa Arafah. Kenapa? Sebab mereka ada di tanah Arafah. Ketika mereka puasa, takutnya terganggu daripada ibadahnya, akhirnya capek dan
atau afdal mana akikah dengan kurban? Maka jawabannya ketika di hari kurban ada cerita akikah, artinya kurban didahulukan. Selain daripada hari Idul Adha, maka akikah lebih afdal dari kurban. Tapi ketika Idul Adha, maka kurban lebih afdal dari akikah. Jadi itu sunnah yang berbeda, tidak bisa jadikan satu seperti itu ya. Tidak bisa jadikan satu. Tapi kalau sekarang dapat rezeki, misal bagaimana ini, saya ini mau akikah kurban kalau sekarang Idul Adha, kurban. Tapi kalau di luar daripada Idul Adha, maka akikah. Dan sebetulnya akikah sama kurban ini cara membaginya itu beda. Kalau kurban itu dagingnya mentah dikasih, tapi kalau akikah tidak, sunnahnya itu dimasak. Masaknya itu pun sunnahnya manis, bukan masak yang pedas misalnya. Masaknya itu manis, sunnahnya seperti itu. Masak apa misalnya gulai, kare itu kan manis ya, nyaman seperti itu. Bukan yang asam apa, sambal lombok apa misal, kambing bakar pedas misal, ada sunnahnya kan kuah-kuah yang pedas. Ya, mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah bisa bertahun-tahun depan, mudah-mudahan kita dipanggil untuk berhaji sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan masalah ilmu, yaitu sebelumnya diterangkan bahwa pentingnya ilmu tauhid, ilmu akidah yang setiap muslim wajib mengetahui, yaitu secara global untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'lumul Islam, dan adapun ilmu Islam. Ilmu Islam itu apa? Fatujadu fi tasanifi a'imah, kamu akan mendapati, yaitu ada di dalam karangan karya-karya kitab daripada para imam-imam, minal fuqaha, daripada a'imah, imam-imam tersebut yang ahli fikih. Faqih jamaknya fuqaha radhiyallahu anhum, seperti siapa? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu muslim mutlak, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, kemudian ashab Imam bin Hajar, Asqalani, Imam Ramli, dan seterusnya. Mereka itu adalah fuqaha. Wal wajibu min dzalik huwa qadru alladzi la yas'u musliman an yajhadahu, dan wajib hukumnya daripada mempelajari ilmu fikih tadi itu daripada seukuran yang tidak seorang muslim pun diberikan keringanan untuk tidak mempelajari sampai dia tidak mengetahui ilmu tersebut. Ilmu apa saja dalam fikih yang wajib? Ilmu biwujubis shalawatil khams, seperti ilmu wajibnya sholat 5 waktu, wa kaifiyati fi'liha wa sharaitiha wa mawaqitiha, bagaimana cara daripada fi'liha, melakukannya sholat tersebut dan syarat-syaratnya, kemudian waktu-waktunya sholat, wa taharat laha, dan juga bersucinya supaya sah di dalam sholatnya, wa ma fi makna dalik, dan apa-apa yang meliputi daripada pembahasannya tersebut. Jadi bukan hanya sholatnya saja, sholatnya ketika takbiratul ihram itu rukun. Sebelum rukun ada syarat. Kemudian sebelum syarat sholat itu ada taharah. Itu meliputi dengan mulai dibersihin, beristinja bagaimana cara yang benar,
yusalli fardhu subhi. Di dalam takbiratul ihram wajibnya seperti itu. Kalau sunnah muakkad seperti duha, witir, qabliyah, aku sholat duha, usolli duha. Kalau sholat sunnah mutlak, aku niat sholat sengaja, aku niat sholat, atau dalam bahasa Arab usolli. Nah itu ketika takbir harus di dalamnya ada niat tersebut. Nah itu niat. Kalau qauli ada 5. Qauli rukun qauli takbiratul ihram pertama, kemudian suratul Fatihah, kemudian tasyahud akhir, shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam. Nah, 5 ini tidak boleh tidak dengan kepada dirinya sendiri. Artinya tidak boleh dia itu di dalam hati bacanya. Di dalam hati. Kalau dalam hati maka tidak sah daripada sholatnya. Allahu Akbar. Iya karena baru dengarnya iya karena butuh iya karena selain sebelumnya apa? Tarik nafas bacanya dalam hati tidak sah. Kenapa? Itu rukun qauli, harus dengar diri sendiri. Harus dengar daripada diri sendiri. Kalau rukun qauli ya kalau narik nafas ya harus berhenti juga, harus berhenti supaya apa? Supaya dengar diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Takbiratul ihram pada Allahu Akbar ada sah. Kenapa? Sebab takbiratul ihram rukun qauli, harus dengar diri sendiri. Kemudian tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah sampai akhir. Kemudian shalawat kepada Nabi, paling sedikitnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir. Kada dengar diri sendiri kada masalah. Tapi kalau at-tahiyat sampai shalawat kepada Nabi kada dengar, itu masalah. Kemudian salam, assalamu kada dengar, dengarnya warahmatullah aja. Bagaimana tidak sah? Kenapa? Sebab itu rukun qauli. Paham ya? Jadi ada 5 rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Itu belum tasdidnya. Kalau Al-Fatihah itu ada 14 tasdidnya. Tasdid ada 14. Kalau daripada tahiyat itu yang masyhur Imam Syafi'i ada 21 tasdid. Jadi harus paham itu juga. Sebab kalau tidak paham kemudian bacanya asal-asalan itu bisa merubah makna, bisa tidak sah sholatnya. Ini tidak sah kalau ini sholat. Tidak sah. Kalau di luar sholat, kalau mau Fatihah cepat, ya itu masih ya sudah kurang lebih. Kayak misal majelis taklim, pembukaan kita majelis Fatihah rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim. Itu kan putus-putus seperti itu tidak masalah kalau di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat masalah itu. Nah itu masalah. Dan itu ada tasdid juga. Harus diperhatikan. Itu masalah rukun qauli. Kemudian juga kalau bermakmum jangan keras-keras. Ukurannya itu takriban, mendengarkan diri sendiri itu ukurannya takriban, dikira-kira, bukan pasti. Artinya selama kita ada di dalam hati bacanya, meskipun kita sholat di tengah-tengah ramai, bisa kita sholat di rumah seperti ini, nah seperti itu sudah dengar. Kalau di rumah sendirian sholat misal, nah kemudian sholat di masjid banyak ramai misal, ada orang banyak ramai, kemudian bagaimana? Apakah kita naikkan suara kita? Tidak usah. Kenapa? Sebabnya ya meskipun kita dalam masjid atau dalam ramai, kada dengar, tapi di rumah dengar sah sudah. Kenapa? Soalnya takriban.
takriban. Yes, pokoknya intinya rukun qauli tidak boleh baca dalam hati. Beda kalau yang rukuk kemudian sujud itu sunnah, talafut sunnah dikelaskan supaya seperti kayak Fatihah itu sunnah supaya apa? Supaya lebih fokus, lebih khusyuk, gak ada khayal. Nah, kalau rukuk misal i'tidal, sujud itu kan zikir sunnah. Itu kalau bisa dilafalkan, jangan dalam hati. Kalau dalam hati bagaimana? Ya, tidak masalah. Kenapa? Sebab itu sunnah. Kemudian daripada rukun fi'li ada 7 qiyam. Sholatnya itu wajib berdiri kalau mampu, kalau tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu duduk intoja, miring ada kiblat. Kalau masih tidak bisa terlentang sholatnya tetap wajib. Tetap wajib. Beda kalau puasa kalau sakit tidak ada wajib, nanti wajib diqadha di luar bulan Ramadan. Tapi sholat selama akal ada wajib sholat. Kemudian terlentang kemudian dikasih ban. Kalau di kasur itu kasih ban sedikit supaya ada bedanya, badannya itu agak ini sedikit. Kalau bisa ya agak duduk seperti ini. Kalau bisa tidak bisa sama sekali ya sudah terlentang sama sekali. Kalau masih bisa pakai isyarat tangan, pakai isyarat tangan. Kalau tidak bisa pakai isyarat mata. Kalau tidak bisa matanya susah digerakkan, misal pakai hati. Ini jarang ini ya. Ini sudah kemudian saya tafsir banyak umur sudah sakit ya. Jarang kalau pakai hati. Pakai hati tetap wajib. Kada bisa wudunya, yaitu yang jaga siapa itu? Kada bisa kena air tayamum. Ini menunjukkan hadirin saking luar biasanya kewajiban sholat terhadap daripada Allah menetapkan kepada hamba. Masih kada bisa pakai hati, ya sudah. Berarti ini sudah diumumkan namanya jadi masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal sudah. Artinya wajib sholat ya, berdiri, duduk, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pada pernah maksa hambanya. Kada mampu jadi duduk, diringankan sama Allah. Pertama qiyam, kemudian rukuk. Rukuk kada ada kewajiban kecuali tumakninah saja. Kalau baca zikir subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunnah. Sunnah paling sedikit berapa? 3. Paling sedikit sunnahnya 3. Paling sempurnanya membaca berapa? 5. Kan biasanya kita 3 ya, umumnya itu kan 3. Tapi kalau kita pernah di umrah sana di Haramain di Mekah itu, kita baca misal sholat itu 3 itu ditegur sama samping kita. Sampai ini sholat apa Pak? Sholat saya cuma nanya, ini apa? Rukuknya kok cepat, sujudnya kok cepat? Jadi sampai dari mana? Dari Indonesia deh. Sunnah Syafi'iyah 3. Dia kalau dia lama 7 sampai awasnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 3 sampai 7 subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kita 3 subhanallah wa bihamdihi. Kadang 1 namanya sunnah kan tumakninah. Tumakninah itu ukurannya bagaimana? Biqadri subhanallah. Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Dan itu bagaimana salatnya sah? Kalau ada tamu ada masalah. Biasanya ada tamu cepat-cepat itu tidak apa-apa, dicepatkan sholat. Lupa matikan kompor, cepat-cepat sholat itu tidak masalah. Cuma kalau mau main HP cepat-cepat sholat ini masalah. Ini masalah atau yang lainnya, urusan-urusan yang ini. Ini ada debat kita di sana. Tidak sah dulu sampai beda madhab, jadi ya ramai akhirnya. Yang ini satunya lama, yang kita santai, kita di tengah-tengah, tidak terlalu
sholat, misal dia mampu, kakinya normal, gak ada sakit, tapi ketika sujud yang harusnya sholatnya sujudnya itu gini, kena lantai atau kena karpet, dia berangkat seperti ini. Nah, kada ditempelkan jadinya itu, kada ditekuk seperti itu ya, kada ditekuk. Itu bagaimana? Kada sah sholatnya itu. Ya sholatnya sujudnya itu kada sah. Kenapa? Sebenarnya wajib ya, tujuan anggota itu nempel jika tidak sakit. Tapi kalau ada udur kakinya sakit segala macam, bukan pembahasan. Ini yang normal terus. Yang paling sempurna ya semuanya 5 jari. Nah, ini kalau sudah 40 tahun ke atas ini kan bisa biasanya. Kenapa? Yaitu biasanya uratnya itu ya, agak tegang nanti, yang ini yang itu macam-macam, cuma satu nggak masalah. Tidak masalah, yang penting ada biasanya itu ya jempol itu sudah, yang nempel satu itu jempol. Itu ada 7, wajibnya ada 7. Tujuan anggota. Biasanya pakai sorban yang apa? Jadi kalau yang dahi itu, tapi jarang ya kalau latihan binian yang sering itu mukenanya binian itu yang ada mukena yang panjang itu ada, itu yang langsung satu badan seperti itu ya. Nah itu biasanya itu mukenanya itu kainnya itu panjang seperti itu biasanya. Kalau kita ada, kalau melihat istri ya, itu ada maksudnya punya rokok seperti itu bisa kadang-kadang waktu binian itu mau sampai sujud dari i'tidal itu mau ke sujud, nah kainnya itu jatuh duluan biasanya. Kainnya itu jatuh duluan ke depan ini melonjor, kemudian dia sujud seperti ini di atas kain rukunya. Nah, itu gak ada sah. Kenapa? Sebab itu adalah pakaian yang kita pakai, yang nempel ada di dalam tubuh, maka tidak sah. Seperti kalau laki pakai sorban sholat, sunnah ya, sholat pakai sorban. Kemudian kok ketika dia mau sujud, sorbannya dulu jatuh, kemudian ditambah sama kepalanya, kemudian sama dahinya seperti ini. Dia sujud di atas sorban yang dia pakai. Bagaimana? Tidak sah. Sebab itu adalah tempat nempel daripada di dirinya. Kecuali kalau dilempar, bukan dilempar maksudnya dilepas. Kecuali gini, bisa seperti ini, sujud ya, sujud. Ini kan tidak bisa ini. Kalau ada kita balik lagi repot. Misalnya kita sholat pakai sorban, kemudian bagaimana solusinya? Lepas sorbannya. Sorbannya dilepas, ukuran subhanallah sudah sah. Kenapa? Kita pisah sama dia. Tapi selama itu dipakai sama kita, dibuat sujud tidak sah. Itu syarat-syarat daripada diantaranya sholat panjang ya, panjang sekali. Ada perihal wajib kita ketahui yang wajib-wajib seperti itu kata Imam telah ada. Waktu-waktu ini kalau bahari lah kan repot. Kalau sekarang gampang sekali. Sampai dimanapun selama ada di hutan, insya Allah tahu waktu sholat. Kalau di hutan di pelosok itu tidak ada.
sampai 90 juta itu basnas, yaitu standar. Tapi kalau biar ikut yang maksudnya yang daripada kitab, ya bukan ada beda basnas yang ambil dari kitab seperti itu. Maksudnya kalau yang ambil 83 gram dengan harga emas sekarang, maka nisabnya harus 230 sekian juta, 332.400 ribu. Dalam 1 tahun ada duit hasilnya, misal duitnya segitu, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. 2,5%. 2,5%. Jadi 5 juta ya, 5.810.000 itu wajib. Syaratnya ada 2, mencapai nisab. Itu kalau nisabnya ngambil harga sendiri mas sekarang itu 230-an. Kemudian harus 1 tahun haul, harus satu tahun. Imam Syafi'i boleh muajjal. Nah ini biasanya yang agak ribet sedikit. Dipas-pasakan sama Ramadan. Dipas-paskan sama Ramadan. Mulainya itu bulan Maulid, mulai pegawai. Ramadan sudah punya uang, alhamdulillah hasil 200 sampai 50 juta bisa. Bagaimana saya mau zakat duluan, bagaimana? Itu nanti pembahasannya itu perinci. Yang penting yang pasti adalah dia harus meyakinkan bahwa haul nanti dia masih punya duit itu. Apalagi nanti dia punya duit tersebut. Itu kalau tijarah. Kalau an'am beda lagi, ternak. Setiap per 40 kambing 1 kambing kemudian sampai 121, itu per 100 nanti. Kalau sapi beda nanti, kalau unta itu per 5. Kemudian samarah dan juga beras seperti makanan pokok. Makanan pokok itu 5 wasal, 1 wasalnya 300 sok. 300 sok itu 1 soknya 2,75 kalau tidak salah, 2,75 kilo kali 300 ketemunya itu kurang lebihnya 800 kilo. Panen alhamdulillah dapat 1 ton misalnya. Maka dia wajib zakat. Nah zakatnya sama, zakatnya petani tadi ini yang kayak beras, makanan pokok itu per panen, bukan nunggu 1 tahun, bukan. Per panen wajib zakat kalau dia mencapai nisab. Jadi ada sendiri wajib sampai nama. Misal, saya ternak, tapi ternaknya lele. Ini maksudnya tijarah, bukan masuk ternak seperti ibil, onta, sapi dan juga kambing. Ternak itu cuma 3, yaitu tadi. Selain itu mau udang, mau lele, mau ini segala macam, mau nila, masuknya tijarah itu nanti. Kadang masuk di ternak, masuknya di tijarah per tahun nanti. Biji kopi bagaimana? Masuk tijarah kadang masuk.